Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil evaluasi akhir semester struktur baca 3. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Yusril Ihza, NBI 1431900-106. Selanjutnya ada M. Rizaldi Absyah, NBI 14319000087. Selanjutnya ada Erik Nora Setiawijaya, NBI 14319000098. Dan selanjutnya ada Daniar Firdaus M, NBI 1431900-104. Next. Untuk bab 1 pendahuluan, untuk bab 1 ini akan dijelaskan oleh Saudara Erik, silakan. Peraturan bangunan tahan gempa. Memahami karakteristik gempa bumi adalah bagian penting sebelum melihat pengaruhnya terhadap struktur dan selanjutnya menerapkan asumsi dan metode yang tepat dalam perencanaan struktur tahan gempa. Seiring berjalannya waktu ditemukan inovasi-inovasi baru yang mendukung terciptanya satu konstruksi yang kokoh dan tahan terhadap gempa. Revolusi peraturan bangunan tahan gempa yang menjadi acuan dalam desain bangunan tahan gempa antara lain: 1. Peraturan Beton Indonesia 1966 dan Peraturan Muatan Indonesia. 2. Peraturan Pembebanan Indonesia 1981. 3. Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 1983. 4. Peta percepatan puncak di batuan dasar Indonesia dengan periode ulang 500 tahun. 5. Percepatan puncak di batuan dasar 2% terlampau kurun 50 tahun. 6. SNI 1729/2020 tentang spesifikasi untuk bangunan baja struktural sebagai revisi dari SNI 1729/2015, spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. 7. SNI 7860/2020 tentang ketentuan seismik untuk bangunan gedung baja struktural. 8. SNI 7972/2020 tentang sambungan terprakualifikasi untuk rangka momen khusus dan menengah baja pada aplikasi seismik. Material struktur. Beberapa kriteria atau persyaratan yang harus dipunyai oleh material dari struktur agar mampu untuk menahan pengaruh beban adalah: 1. Perbandingan antara kekuatan dan berat dari material struktur harus cukup besar. Lalu material struktur harus mempunyai kemampuan untuk berdeformasi atau bersifat ductile. Lalu yang ketiga, sifat degradasi kekuatan dan degradasi kekuatan dari material struktur harus cukup rendah. Yang 4, keseragaman kekuatan dan kekakuan. Dan yang kelima, harga yang ekonomis. Sejarah dan peran ketentuan NEHRP. Menyusul penyelesaian proyek ATC 3 pada 1978, ada keinginan untuk menjadikan pendekatan ATC 3 sebagai dasar untuk ketentuan peraturan baru dan memperbaruinya secara berkala. FEMA sebagai lembaga utama program pengurangan bahaya gempa nasional atau NEHRP pada saat itu mengontrak Building Seismic Safety Council atau BSSC yang baru dibentuk untuk melakukan desain uji pada berdasarkan ATC 3. Next. Contoh desain NEHRP pertama kali disiapkan untuk ketentuan NEHRP tahun
1985 dalam publikasi berjudul Panduan untuk penerapan ketentuan yang direkomendasikan NEHRP FMA 140. Contoh desain ini disadarkan pada bangunan nyata. Jadi itu yang dijelaskan oleh saudara Erik, yaitu untuk bab 1 pendahuluan ada meliputi untuk peraturan bangunan tahan gempa, material struktur, dan juga sejarah dan peran ketentuan NEHRP, dan juga contoh desain NEHRP. Selanjutnya melanjutkan ke bab 2, yaitu ada desain struktur baja tahan gempa sesuai peraturan baja seismik. Next. Untuk bab kedua ini nanti akan dijelaskan oleh saudara M. Rizaldi Absyah. Silakan. Ya, untuk bab 2 ada respon struktural terhadap gempa tanah. Perbedaan penting pertama antara respon struktural terhadap gempa bumi dan respon terhadap sebagian besar beban lainnya adalah bahwa respon gempa bersifat dinamis, bukan statis. Untuk sebagian besar struktur, bahkan respons terhadap angin pada dasarnya statis. Gaya di dalam struktur hampir seluruhnya disebabkan oleh beban tekanan pada percepatan massa struktur, tetapi dengan guncangan tanah akibat gempa, bagian struktur di atas permukaan tanah tidak dikenai gaya apapun. Tegangan dan regangan di dalam bangunan atas diciptakan seluruh oleh respons dinamisnya terhadap gerakan alasnya tanah. Respons spektrum. Gambar berikut menunjukkan akselerogram catatan percepatan pada satu titik sepanjang satu sumbu untuk beberapa gempa bumi representatif. Perhatikan sifat guncangan tanah yang tidak menentu dan karakteristik yang berbeda dari akselerogram yang berbeda. Analisis yang tepat dari respons elastis dari struktur ideal untuk pola gerakan tanah seperti itu adalah mungkin, namun ini tidak umum dilakukan untuk struktur biasa. Spektrum respons dapat dihitung oleh osilator dengan tingkat keuletan yang berbeda. Pada penyederhanaan yang berlebihan, kesimpulan berikut dapat ditarik. 1. Untuk struktur dengan periode alami yang sangat panjang, respons percepatan dikurangi dengan faktor yang setara dengan rasio daktilitas atau rasio perpindahan maksimum yang dapat digunakan dengan perpindahan hasil efektif. Catatan bahwa ini adalah perpindahan dan bukan regangan. Yang kedua, untuk struktur dengan periode alami yang sangat pendek, respon percepatan struktur ductile pada dasarnya sama dengan respon struktur elastis, tetapi perpindahannya meningkat. Yang ketiga, untuk periode menengah atau yang berlaku untuk hampir semua bangunan, respon percepatan berkurang, tetapi respon perpindahan umumnya hampir sama untuk struktur ductile seperti untuk struktur elastis yang cukup kuat untuk merespon tanpa leleh. Analisis struktural. Ketentuan menetapkan beberapa prosedur untuk menentukan pengaruh gaya dari guncangan tanah. Prosedur analitis diklasifikasikan oleh dua aspek. Yang pertama linear versus non-linear dan dinamis versus statis setara. Dua metode yang paling dibatasi dan sering digunakan keduanya adalah metode linear. Prosedur gaya statis ekivalen dan prosedur analisis spektrum
respons modal dinamis. Metode linear ketiga, riwayat lengkap respons dinamis atau sebelumnya disebut dengan analisis riwayat waktu, sekarang disebut sebagai analisis riwayat respons. Dan metode nonlinear juga diizinkan dengan batasan tertentu. Analisa non-struktural bangunan. Kerusakan pada elemen non-struktural dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan itu sendiri, seperti dalam kasus partisi atau fasad yang berat, atau dapat menimbulkan bahaya elemen non-struktural berhenti berfungsi, seperti dalam kasus sistem pemadam kebakaran. Berikut ketentuan memperlakukan kerusakan pada dan dari elemen non-struktural dalam 3 cara. Yang pertama, perlindungan tidak langsung diberikan oleh batasan keseluruhan pada histori struktural. Batas yang ditentukan bagaimanapun mungkin tidak memberikan perlindungan yang cukup untuk elemen getas yang terikat secara kaku oleh struktur. Kedua, banyak komponen harus ditambahkan untuk mendapatkan gaya statis untuk setara. Yang ketiga, desain eksplisit dari beberapa elemen atau elemen itu sendiri, bukan hanya penganggurannya untuk mengakomodasi deformasi struktural atau gaya gempa tertentu diperlukan. Berikut akan dijelaskan oleh Saudara Yusril. Oke, tadi sudah dijelaskan untuk bab 2 mengenai desain struktur baja tahan gempa sesuai peraturan baja seismik, yaitu tadi ada respons struktural terhadap gempa tanah, respons spektrum, analisa struktur, dan juga analisa non-struktural bangunan. Untuk bab 3 tentang desain akan dijelaskan oleh Saudara Daniar. Silakan. Oke, bab 3 itu tentang desain. Yang pertama, pembahasan pertama ada gedung industri high clearance Astoria, Oregon. Contoh ini menggunakan rangka momen baja antara melintang dan rangka bracing baja konsentris biasa memanjang. Fitur desain seismiknya ada parameter desain seismik, analisis gaya lateral ekuivalen, analisis 3 dimensi, pemeriksaan drift, desain sambungan bingkai momen, sama proporsi bracing diagonal. Next. Ya, deskripsi bangunan ini memiliki dana dimensi 54,86 meter kali 27,432 meter dan tinggi bersihnya sekitar 9,145 meter. Ini mencakup area mezanin setinggi 3,65 meter, lebar 12,192 meter di ujung timur gedung. Dengan jarak 6,096 meter di tengah, rangka ini dikuatkan dalam arah membujur. Di 2 teluk di ujung timur, bangunan ini dikelilingi oleh panel dinding beton berinsulasi non-struktural dan atapnya ada baja dan dilapisi dengan insulasi dan atap. Next. Nah, ini desainnya ada banyak. Ini parameter desainnya, gerakan tanah dan parameter sistem. Yang perlu diperhatikan ada beban, bahan, terus kriteria desainnya, ada konfigurasi bangunan, redundansi, efek beban ortogonal, efek beban komponen struktural, batas drift, dan berat seismik. Ini untuk analisisnya, melayang, efek P delta, rangkuman paksa. Dan proporsi detailnya itu ada kekompakan rangka dan jarak bracing, tutup bingkai, dan desain rangka mezanin. Terima kasih untuk Daniar. Dan untuk bab 4, masalah kesimpulan, saya akan menjelaskan. Next. Oke, dari contoh desain gedung industrial high clearance Astoria, Oregon dapat disimpulkan untuk mendesain baja struktural yang mengacu desain dalam ASCE 7-16, beban desain minimum untuk bangunan dan struktur lainnya
yang menggabungkan ketentuan seismik yang direkomendasikan NEHRP 2015 dan berikut ketentuan lain yang dirujuk. Ada yang pertama AISC 341, ada AISC 358, AISC 360, dan lain sebagainya. Untuk pada analisis di atas menggunakan rangka momen baja antara melintang dan rangka bracing baja konsentris bisa memanjang. Fitur desain seismik bangunan baja berikut ilustrasinya. Parameter desain seismik, analisa gaya lateral ekuivalen analisa 3D, pemeriksaan drift, memeriksa kekompakan dan jarak untuk bracing rangka momen. Selanjutnya, desain sambungan bingkai momen, proporsi bracing diagonal konsentris. Sementara itu, mendesain gedung industri high clearance Astoria, Oregon, dilakukan tahapan yang terdiri dari yang pertama, menentukan deskripsi bangunan, selanjutnya parameter desain dengan menentukan parameter desain gedung. 3, kriteria desain struktural. 4, setelah itu dilakukan analisis yaitu gaya lateral, analisis ELF 3 dimensi, menganalisa lendutan yang melayang, analisa efek P delta, dan menganalisa momen maksimum dan gaya aksial. Selanjutnya nomor 5 yang terakhir adalah proporsi dan detail. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.